Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Malam itu, dua orang petugas ronda sedang menjalankan tugasnya berkeliling di sekitar area bangunan balai desa. Bangunan yang dipergunakan sebagai kantor kepala desa zaman dahulu itu terlihat sederhana dan terkesan angker jika dilihat sepintas. Bangunan itu tak seperti bangunan kantor kepala desa di zaman sekarang yang terlihat megah. Bahkan bangunan kantor itu nampak seperti rumah warga pada umumnya saat itu. Hanya yang membedakan adalah adanya sebuah pelang sebagai penanda jika bangunan itu adalah sebuah kantor kepala desa. Waktu menunjukkan pukul 00 tengah malam. Semilir angin malam itu menebarkan udara yang sangat dingin menusuk tulang. Ditambah lagi aroma wangi bunga kopi yang harum semerbak membawa suasana mistis yang menyeramkan. Herman menguap lebar, seraya membetulkan penutup kepalanya yang melorot ke bahu. "Dah ngantuk, Di," ujar Herman pada temannya. Adi tak memberikan tanggapan. Ia malah berjalan ke belakang hendak buang air kecil. Herman pun kembali ke pos jaga dan merebahkan badannya, dan tak lama ia pun tertidur. Kamar mandi di area kantor itu ada dua. Yang satu ada dalam bangunan kantor, dikhususkan untuk para pegawai kantor desa itu. Dan yang satunya ada di belakang bangunan, diperuntukkan untuk tamu-tamu umum. Tak jauh dari kamar mandi di belakang bangunan kantor desa itu, terdapat sebuah rumah kosong yang dulunya difungsikan sebagai rumah dinas kepala desa. Namun, entah mengapa, para kepala desa periode berikutnya lebih memilih tinggal di rumahnya sendiri. Bahkan perangkat desa pun tak ada yang mau menempatinya, sehingga tempat itu dibiarkan kosong tak berpenghuni. Hanya sesekali dibersihkan oleh petugas, namun tetap saja namanya juga rumah kosong. Selalu ada cerita mistis yang menambah seram suasana. Adi segera mempercepat langkah ke kamar mandi dan menyelesaikan buang air kecilnya. Ketika keluar dari kamar mandi, tiba-tiba dari dalam rumah kosong di samping kamar mandi terdengar suara seperti suara alat-alat dapur yang berjatuhan. Padahal di rumah kosong itu tak ada alat-alat dapur, hanya seperangkat meja kursi dan alat tidur yang sudah usang dimakan usia. Dengan cepat Adi menyorotkan senternya ke arah suara. Ia khawatir jika ada pencuri yang masuk rumah kosong tersebut. Padahal menurut logika, tak ada yang perlu dikhawatirkan di rumah kosong itu, sebab tak ada barang-barang berharga di sana. Namun sebagai petugas jaga, ia tetap harus waspada dan bertanggung jawab atas keamanan di area tersebut. Ia lalu melangkah mendekati rumah kosong itu, lalu memutar ke arah dapur di bagian belakang. Dari retakan dinding tembok, ia mencoba mengintip ke dalam. Nampak dari cahaya redup lampu yang bergantung di ruang dapur, sekelebatan sosok perempuan dengan kerudung putih. Sosok perempuan itu seakan-akan tahu jika ia sedang diintip oleh Adi. Melihat hal itu, seketika bulu kuduk Adi merinding.
Ia pun mundur dan hendak balik badan. Namun, ia malah menginjak kayu yang melintang dan serta-merta ia pun terjatuh. Segera ia bangkit dan berlari ke pos jaga. Dilihatnya Herman yang tengah mendengkur berselimut sarung. Bangun, gantian jaga," ujarnya sambil terengah-engah. Dengan malas Herman membuka matanya dan perlahan ia pun bangun seraya menguap lebar. Direntangkannya kedua tangannya, lalu digerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Terdengar suara krek-krek dari tulang lehernya. Setelah Herman berlalu dari pos jaga, Adi segera menarik kain sarung yang melilit lehernya dan merebahkan tubuhnya. Ia sengaja tak menceritakan kejadian pada temannya, berharap agar kejadian menyeramkan tadi menimpa temannya. Dan tak lama, ia pun tertidur dalam buaian angin malam itu. Beberapa menit berlalu, tiba-tiba Adi terbangun ketika mendengar suara benda berjatuhan di dalam ruangan kantor desa yang berada tepat di belakang pos jaga. Dengan masih menahan rasa kantuk, ia bangkit dan keluar dari pos jaga, lalu berjalan mencari-cari asal suara tadi. Ketika pandangannya tertuju pada jendela kantor desa, dari keremangan cahaya lampu 5 watt yang tergantung di atas jendela, perlahan kain gorden jendela itu bergoyang dan tersibak seperti tertiup angin dari dalam ruangan. Lalu perlahan-lahan muncul seraut wajah perempuan yang pucat. Kepala sosok perempuan itu mengenakan kerudung berwarna putih, yang kemudian wajah itu semakin jelas terlihat oleh Adi. Adi pun terkesiap. "Astagfirullah," ujarnya. Segera ia membalikan badan dan tubuhnya menabrak tubuh Herman yang sedang berjalan ke pos jaga. Herman pun kaget dan tak bisa menguasai keseimbangan tubuhnya. Ia pun jatuh tumpang tindih bersama Adi. "Ah, sialan. Ada apa ini?" ujar Herman kesal. Itu ada," ujar Adi tak meneruskan kata-katanya seraya menunjuk ke arah jendela. "Ah, dasar kamu penakut," ujar Herman seraya bangkit. "Ayo sekarang gantian keliling," ujar Herman memerintah. Lalu ia masuk ke dalam pos jaga. Adi yang masih takut dengan kejadian barusan sebenarnya enggan untuk melanjutkan tugasnya malam itu. Namun, apa mau dikata, itu adalah tugasnya sebagai petugas keamanan yang hampir 1 tahun ia lakoni. Sebelum melangkah, penasaran ia menoleh ke arah jendela. Namun, sosok wajah di balik jendela itu telah tak nampak lagi. Bergegas ia pun berjalan memutari area itu. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Udara semakin dingin. Disulutnya sebatang rokok untuk mengusir rasa dingin yang semakin menjadi. Beberapa menit berlalu. Ketika langkah Adi sampai di dekat ruang sekretaris desa, dari jendela kaca terlihat kain gorden jendela itu seperti ada tangan yang menyingkapnya. Lalu perlahan-lahan jendela itu terbuka dan sesosok wajah perempuan menyembul dari balik jendela itu. Adi hanya mampu terpaku memandang sosok itu yang hanya berjarak 3 meter darinya. Bisa dibayangkan oleh teman-teman, sosok di jendela itu terus menatap Adi tajam. Adi hanya mampu berdiri. Entah mengapa, seluruh anggota tubuhnya tak mampu digerakkan saat itu. Bahkan bola matanya pun tak mampu berkedip. Mulutnya menganga tanpa suara sedikit pun. Tak terasa, ada cairan hangat berbau pesing yang mengalir dari balik celana panjangnya. Tak lama, sosok wajah itu menyeringai dan menjulurkan lidahnya yang panjang ke arah Adi. Di saat itulah pandangan Adi menjadi gelap dan tak sadarkan diri
dalam genangan air kencingnya sendiri. Kejadian itu baru pertama kali menimpa dirinya di saat bertugas jaga malam. Padahal ia telah bertugas jaga malam beberapa waktu lamanya. Dan di malam-malam sebelumnya tak ada kejadian menyeramkan apapun. Menurut cerita orang-orang sekitar waktu itu, jika seorang lelaki bujangan sering didatangi makhluk halus, berarti lelaki itu disukai oleh makhluk tersebut. Entahlah, benar atau tidaknya tergantung pada pandangan teman-teman semua. Adi baru terbangun ketika ada tepukan tangan beberapa kali di pipinya yang menyadarkan ia dari kenyataan buruk yang menimpanya tadi malam. Sejak saat itulah ia menyudahi pekerjaannya sebagai petugas jaga malam dan bekerja sebagai buruh bangunan di luar kota. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.